Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aisyah Sabila Rahmi, Hanifatul Jusna, dan Sayyid Abdul Munir akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas yang efektif. Materi pembahasan pertama kita adalah mengenai pengelolaan kelas. Tentunya, dalam kita memahami mengenai pengelolaan kelas, perlu mengetahui apa pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata. Yang pertama, pengelolaan, dan yang kedua adalah kelas. Pengelolaan merupakan penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Sedangkan kelas merupakan sekelompok siswa yang pada waktu bersamaan menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Sehingga pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Kemudian, tujuan dari manajemen kelas adalah yang pertama, mewujudkan kondisi kelas yang baik. Yang kedua, menghilangkan atau meminimalisir adanya hambatan. Yang ketiga, menyediakan sarana maupun prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah membina perilaku dari siswa. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dari pengelolaan kelas. Jadi, dalam prinsip pengelolaan kelas terdapat 6 prinsip. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, dikarenakan dengan adanya guru yang hangat dan akrab kepada peserta didik, akan menjadikan peserta didik berani mengungkapkan keantusiasannya dalam pembelajaran. Yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, ataupun bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak ataupun peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Penggunaan alat, media, ataupun alat bantu, gaya mengajar, pola interaksi antara guru dan peserta didik mengurangi munculnya gangguan. Kevariasian dalam penggunaan media merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Selanjutnya, ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pengajaran dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada peserta didik serta dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang keempat adalah penekanan hal positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif, guna menghindari hal-hal yang negatif. Yang terakhir adalah disiplin diri. Guru tentunya perlu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mengembangkan disiplin pada dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari pengelolaan kelas. Yang pertama, wahana peserta didik dalam mengembangkan diri. Yang kedua, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan dari pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, membantu memperjelas pemikiran tentang pengajarannya. Yang keempat, menambah keyakinan guru. Yang kelima, membantu guru dalam mengenal murid. Kemudian yang keenam, mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error. Yang ketujuh, murid menghormati dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, berkembangnya profesional guru. Yang kesembilan, mengembangkannya rasa percaya diri pada guru. Dan yang terakhir atau yang ke-10, meningkatkan antusias belajar peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prosedur atau dimensi pencegahan.
merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengatur anak didik, lingkungan, peralatan kelas, serta format pembelajaran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada dimensi pencegahan adalah yang pertama, meningkatkan rasa kesadaran guru, yang kedua, peningkatan kesadaran siswa, yang ketiga, sikap jujur dan tulus oleh guru, yang keempat, mengenal dan mengemukakan alternatif dalam pengelolaan kelas, dan yang kelima, menciptakan kontak sosial. Prosedur yang kedua yaitu dimensi pengatasian atau penyembuhan, di mana tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai respon untuk mengatasi tingkah laku anak yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, menilai alternatif dari pemecahan masalah. Dan yang keempat, mendapat kebaikan ataupun mendapatkan timbal balik atas masalah yang sudah diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai usaha manajemen kelas. Pertama adalah menentukan kondisi kelas yang kita inginkan. Yang kedua, kita mengamati kondisi kelas yang sebenarnya. Kemudian kita akan melakukan pemilihan dalam penggunaan strategi pembelajaran dan kita mempraktekkan strategi pembelajaran yang telah kita pilih. Dan yang terakhir, kita akan menilai efektivitas penggunaan strategi pembelajaran yang sudah kita tentukan. Pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai pengembangan lingkungan kelas. Nah, yang pertama, kita perlu mengetahui apa arti dari lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan siswa ataupun hubungan antar siswa yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor terciptanya lingkungan kondusif. Yang pertama, di dalam kelas, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat menentukan kondusif tidaknya suasana belajar. Sedangkan di luar kelas, situasi belajar yang kondusif akan tercipta apabila didukung dengan suasana yang nyaman dan tentram. Lokasi sekolah yang terlalu dekat dengan keramaian seperti pasar, pinggiran jalan raya, atau pabrik cenderung mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Tidak hanya persoalan bunyi, namun bau yang tidak sedap juga akan mengganggu proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya tempat duduk dalam proses pembelajaran. Yang pertama, terdapat penataan auditorium, di mana penataan kelas tradisional, semua siswa akan menghadap ke guru. Penataan ini membatasi kontak siswa, tatap muka, dan guru bebas bergerak kemana saja. Kemudian yang kedua adalah gaya tatap muka face-to-face. Penataan kelas saling berhadapan. Model penataan seperti ini lebih besar dari gaya auditorium. Yang ketiga ada gaya offset. Penataan meja belajar biasanya terdiri dari 3-4 siswa, tetapi tidak berhadapan secara langsung satu sama lain. Yang keempat ada gaya seminar, di mana penataan meja belajar tersebut membentuk huruf U ataupun huruf O. Kemudian yang terakhir terdapat gaya cluster, di mana susunan tempat duduknya dibuat melingkar dan cocok digunakan untuk diskusi kelompok ataupun kerja kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar penataan kelas. Yang pertama, perlulah kita memberikan pembatasan tempat duduk sehingga tidak terjadi kepadatan. Yang kedua, guru tentunya perlu dapat menjangkau semua siswa sehingga siswa merasakan keadilan yang sama. Yang ketiga, sarana dan prasarana mudah untuk diakses baik guru ataupun peserta didik. Dan yang keempat adalah siswa dapat melihat presentasi yang dilakukan oleh guru maupun yang dilakukan oleh temannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang dipertimbangkan dalam desain kelas. Yang pertama adalah perabotan. Perabotan ini terdiri dari meja, kursi, rak buku,
peralatan, dan yang lain-lain yang pastinya mendukung adanya pembelajaran sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penerangan. Penerangan ruang kelas yang kurang dapat menyebabkan kelelahan pada mata dan menyebabkan sakit kepala. Begitu pula jika terlalu terang, akan merasakan hal yang sama, sehingga perlu adanya penerangan yang pas dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik lingkungan kelas yang kondusif. Yang pertama adalah sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya adalah hubungan yang positif antara masyarakat, sekolah, dan juga lingkungan. Yang ketiga adalah partisipasi siswa dalam mengikuti organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Keempat adalah aturan sekolah guna menegakkan rasa disiplin kepada peserta didik. Selanjutnya adalah pemahaman aturan. Tentunya aturan ini perlu dipahami tidak hanya murid namun juga guru maupun orang tua wali dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah isu-isu gangguan terhadap siswa dan disiplin siswa yang nantinya bisa didiskusikan antara warga sekolah dengan siswa. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita adalah mengenai kegiatan kelas yang kondusif. Lingkungan yang kondusif antara lain dapat dikembangkan melalui beberapa layanan ataupun kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan pada siswa dalam penugasan. Yang kedua, memberikan remedial kepada siswa yang kurang berprestasi. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam berorganisasi, sehingga peserta didik dapat ikut mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman. Kemudian yang keempat adalah rasa saling menghargai yang tercipta dengan adanya kerjasama antara guru, siswa, ataupun antar siswa. Yang kelima adalah melibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran, sehingga siswa juga ikut andil dalam memberikan usulan pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan kondisi siswa. Dan yang keenam adalah mengembangkan proses pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan yang terdiri dari jurnal-jurnal dan juga artikel. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.